Kami bersyukur di hadapan ya Tuhan, dan biarlah pujian kami berkenan di hadapan Allah. Kami serahkan ya Tuhan pemberitaan firman-Mu dari awal hingga selesainya. Roh Kudus menjamah kami semua ketika hamba-Mu menyampaikan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Roh Kudus semakin mempertegas, semakin mempertajam dalam kehidupan setiap umat-Mu, sehingga kami mengerti dengan benar apa yang Kau kehendaki atas kami. Kami tolak kuasa gelap dari setan yang coba menghalangi kami mengerti, mendalami, bahkan menjadi pelak-pelak firman Allah. Kami hancurkan kuasa gelap itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi kami ya Roh Kudus. Jamah kami. Biarlah ruangan ini dibersihkan dengan darah Kristus, darah yang suci, darah yang ajaib itu, dan membawa kami kepada perkenanan Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Allah, katakan sama-sama amin. Silakan duduk. Saudara dikasih Tuhan, hari ini kita akan menikmati perjamuan kudus. Dan bila di bulan Maret ini menjadi bulan yang baik bagi saya dan saudara yang kita akan. Setiap bulan baik, setiap minggu baik, setiap hari baik. Tinggal saya dan saudara bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Matius 6 ayat yang 33. Saudara sudah hafal ayat ini, tetapi kita akan baca lagi, kita akan renungkan, dengarkan dengan baik firman Allah itu senantiasa mengubahkan kita, memperbarui kita. Matius 6 ayat yang ke-33. Sudah ketemu? Mari kita baca bersama-sama firman Allah itu 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya ulangi lagi, demikian firman Allah. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Firman Allah ini sering saudara dengar dan menjadi sesuatu yang menyenangkan ketika saudara membaca ayat ini. Terlebih kalau saudara memahami semuanya akan ditambahkan kepadamu, seolah-olah saudara berkat itu tercurah kepada kita semua. Janji Allah memang demikian. Dan banyak anak-anak Tuhan mengabaikan ayat kata-kata yang di depan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara, yang pertama harus mencari kerajaan Allah, yang kedua mencari kebenaran Allah. Apa yang dimaksud kebenaran Allah adalah di sana ada aturan dalam kerajaan itu, di sana ada perintah Allah, di sana ada ketentuan-ketentuan yang harus saudara terima, yang harus saudara kerjakan, yang harus kita semua lakukan. Baru semuanya akan ditambahkan kepada kita. Kadang anak-anak Tuhan kurang begitu memperhatikan kata-kata yang ini, tetapi yang masuk dalam hati adalah semua ditambahkan, semua menjadi berkat bagi kita semua. Perhatikan dengan baik, saudara. Kadang juga menjadi senjata bagi hamba-hamba Tuhan. Kalau mendapatkan jemaat yang tidak bergereja, pakai ayat ini juga. Carilah dahulu kerajaan Allah. Seolah-olah saudara yang dikasih Tuhan, mencari Tuhan itu hanya pergi ke gereja saja. Sehingga kalau tidak ke gereja, banyak juga hamba Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah sambil menunjuk-nunjuk. Saudara dikasih Tuhan, perhatikan dengan baik. Hari ini, saudara, bahwa firman Allah ini saya beri judul perubahan kehidupan. Sama-sama katakan perubahan kehidupan. Bila bulan Maret ini terjadi perubahan kehidupan saudara, bulan Februari saya sampaikan perubahan paradigma, perubahan pemikiran, dan saudara diberkati. Ya saudara, di bulan Februari yang lalu, lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkanlah tenda tempat kediaman, jangan menghematnya, saudara. Panjangkanlah tali-tali, dan saudara menjadi kokoh. Saudara yang dikasih Tuhan, itu perubahan paradigma ketika Nabi Yesaya mengatakan kepada orang-orang Israel dalam perbuangan, saudara, supaya tidak izin menilai diri sendiri, menghakimi diri sendiri. Aku tidak mampu, aku tidak bisa, aku tidak layak, dan sebagainya. Dan dirubah pemikiran itu. Bulan Februari, saudara, firman Allah mengajak kita semua untuk merubah pemikiran. Bulan Maret ini, biarlah saudara mendapatkan perubahan kehidupan. Yang setuju katakan amin. Ada waktunya Tuhan untuk merubah gereja ini di bulan Maret ini. Ada sesuatu yang baru yang Allah akan nyatakan. Dan saya percaya ini adalah gelombang awal yang akan melanda jemaat Tuhan di Betani mereka ini. Amin. Akan dilanda oleh Allah. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Kalau kita bicara tentang kerajaan Allah, bicara tentang surga.
Saudara, di sana ada satu raja yang luar biasa, itulah Yesus Kristus. Yang harus kita cari. Di sana saudara, bahwa raja memiliki ketetapan-ketetapan, ketentuan-ketentuan yang harus saudara pahami dan dikerjakan. Sekali lagi, banyak anak-anak Tuhan yang terjebak, semuanya ditambahkan, mengabaikan yang di atas. Hari ini saya mengajak kita semua, saudara, kalau perubahan kehidupan saudara bakal terjadi, akan terjadi, dimulai dengan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang setuju katakan amin. Poin yang pertama, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara, artinya di sana ada sesuatu yang harus saudara kerjakan. Dalam Lukas 19 ada seorang tokoh ini pendek, saudara, dan dia mencari Tuhan. Saudara tahu orang itu namanya adalah Sakyus. Namanya Sakyus. Dia mencari Tuhan. Ketika Tuhan dari kejauhan sudah kedengaran di desa yang namanya Yeriko. Yeriko sekarang ini adalah daerah bagian dari negara Palestina. Jadi kalau kita mau ziarah ke Israel dan mau melihat Yeriko, maka saudara harus ada ketentuan-ketentuan yang harus dikerjakan karena itu wilayah negara Palestina. Saudara, zaman dahulu ketika zaman Yesus Kristus ini, Tuhan Yesus berkeliling di daerah Palestina, di daerah Israel, bahkan Arab, Yordania, dan lain sebagainya. Saudara, ketika Tuhan masuk ke kota, ke desa-desa, dieluk-elukan, luar biasa. Banyak orang mengatakan, dia Raja, dia Mesias, dia Kristus, dia Kristus. Saudara, ungkapan-ungkapan itu diterima. Karena apa saudara? Bahwa Yesus mengadakan tanda-tanda yang luar biasa. Yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa melompat-lompat, dan mengalami sukacita yang hebat ketika itu. Dan ketika mau masuk Yeriko dari kejauhan, saudara, antara daerah Israel ke Yeriko ada satu bentangan padang gurun, dan di sana ada jalan di tengah. Jadi setiap orang yang mau masuk ke Yeriko sangat kedengaran siapa yang akan masuk ke daerah Yeriko itu. Dan kebetulan, saudara, bukan hanya kebetulan, memang Allah sengaja mau melawat yang namanya Sakyus ini. Keluarga ini, keberadaan Sakyus adalah orang yang tidak begitu dihargai karena pekerjaannya suka meras tetangga kiri kanan. Dia memungut hal-hal yang bukan kewajibannya, bukan seharusnya dipungut, tetapi dia mencekik banyak orang dan dia menjadi kaya raya. Sakyus, saudara, mendengar bahwa Yesus akan masuk ke Yeriko dan dia sudah mendengar derap langkah dari rombongan Yesus ini. Sakyus sudah mendengar Yesus, anaknya Yusuf, Maria, masuk ke Yeriko. Maka saudara, dalam hati Sakyus berkecamuk, aku orang berdosa, aku yang tidak berhak menerima anugerah dari Tuhan. Bagaimana saya mau melihat dia? Dia adalah Mesias yang luar biasa, orang yang kudus, sangat berwibawa. Bahkan setiap langkah-langkahnya, saudara, diperhatikan oleh murid-murid. Apa yang dikatakannya, apa yang akan dikatakannya, dinanti-nanti oleh banyak orang. Pergerakannya, saudara, tidak bisa dihentikan siapapun juga. Penguasa ketika itu, bahkan dari Romawi, tidak bisa menghentikan Yesus Kristus. Tapi perhatikan, saudara kasih Tuhan, ada beberapa orang yang bisa menghentikan langkah Yesus. Salah satunya adalah Sakyus ini. Yang lainnya adalah perempuan berdarahan yang ditarik jumpai Yesus. Dan Tuhan berhenti langkahnya dan kemudian menoleh ke perempuan yang berdarahan. Yang saya sampaikan adalah ketika Sakyus mendengarkan bahwa Yesus segera datang di kotanya, saudara kasih Tuhan, apa yang dia kerjakan? Dia mencari Tuhan. Ada upaya untuk mengikut Tuhan. Dia berusaha untuk bagaimana dia bisa melihat Allah, bagaimana dia bisa melihat Yesus Kristus yang ajaib itu. Dan dia berupaya. Orang yang mencari Tuhan pasti punya upaya. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Dan ada harga yang harus dibayar ketika seseorang mencari Tuhan. Katakan sama-sama, ada harga yang harus dibayar mencari Tuhan. Dan dia memiliki harga diri. Sakyus memiliki harga diri. Dia orang yang kaya karena pikirannya adalah aku akan menumpuk hartaku, semakin menumpuk hartanya maka dia dihargai oleh banyak orang. Tetapi kenyataannya tidak. Semakin dia bertambah kaya, banyak orang mencibir dia, orang memandang sebelah mata, dan bahkan orang mencap dia orang berdosa. Sakyus dinyatakan demikian. Dan apalagi maaf badannya pendek. Saudara, orang-orang Israel yang lain tinggi-tinggi, ya, Sakyus pendek.
Memang kalau pendek itu ya antara otak dan pergerakan kaki itu cepat. Bersyukurlah orang-orang yang pendek. Ya, jika termasuk golongan pendek karena lincah cepat pergerakannya. Saudara, ketika dia tahu seperti itu, ya lumayan bagaimana ya? Yang lain tinggi-tinggi. Kemudian dia melihat ada pohon di sana, dan kemudian dia panjat pohon itu. Perhatikan ketika dia sudah nangkring di atas pohon. Saya tidak tahu apakah dia bawa kacang atau dia bawa cemilan sambil nunggu-nunggu di atas pohon itu, tetapi pasti hatinya berdetak. Mudah-mudahan, insya Allah dia bisa melihat saya. Dia yang di atas, walaupun dia sudah di atas, tapi badannya juga kecil, ya, ketutup daun-daun. Rombongan Tuhan Yesus dengan wibawa Allah berjalan melintasi tempat itu. Dan apa yang terjadi, saudara baca dalam Lukas 19. Mari kita buka Alkitab kita, Lukas 19. Lukas 19. Nanti saudara baca di rumah ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saya baca mulai ayat yang keempat. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Maka berlarilah Sakius mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Saudara, dalam pikirannya cuma mau melihat Yesus saja. Dan kasih Tuhan, mengapa dia pengen cuma melihat? Karena dia juga dibatasi oleh statusnya masyarakat. Aku orang berdosa. Sebenarnya dia juga tahu akan hal ini. Saudara, pada dasarnya orang yang berbuat dosa pasti sadar kalau dia itu berbuat dosa. Yang pernah berbuat dosa katakan amin. Amin. Ada juga yang tidak katakan amin, berarti tidak pernah berbuat dosa. Ya saudara, ketika saudara membohongi orang lain, sadar nggak saudara? Tidak apa, biasa sudah. Itu sudah menjadi hobi saya, cita-cita saya sejak kecil membohongi orang. Jadi biasa, Pak. Bukan demikian, saudara. Ketika Sakius mau melihat, hanya tanda petik melihat Yesus, saudara yang dikasih Tuhan, maka dia panjat pohon ara itu. Dan kemudian ayat berikutnya, kata-kata selanjutnya, ayat yang kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, saya terjemahkan, ketika Yesus sampai di bawah pohon tempat Sakius itu panjat. Jadi bahasa Indonesia Timur kan gitu ya. Saudara, ia melihat ke atas, berarti saudara, Sakius melihat Yesus, Yesus melihat Sakius. Posisinya terbalik. Sakius di atas melihat Yesus, Yesus di bawah melihat Sakius. Kadang anak-anak Tuhan juga demikian, memposisikan dirinya di atas daripada Allah. Ada yang pernah demikian? Bertobatlah. Ya saudara. Dan Sakius sadar akan hal ini. Kemudian kata-kata selanjutnya demikian, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Bisa enggak saudara, kalau saudara menjadi Yesus? Sakius, di situ saja, aku mau panjat. Sama-sama di atas pohon. Yuk ngobrol yuk, kan tadi bawa kacang kan, ayo ini. Bisa enggak? Tetapi ini posisinya tidak benar. Dikatakan Sakius turun. Ya saya terjemahkan sendiri ya saudara. Tidak baik kamu duduk di situ. Turun. Aku akan menumpang ke rumahmu. Artinya aku akan menyelamatkan rumahmu. Aku akan menyelamatkan pekerjaanmu. Aku akan menyelamatkan statusmu di masyarakat. Yang mengerti katakan amin. Amin. Maka Sakius turun segera. Kalau saudara jadi Sakius, saudara ketika disuruh turun itu, apa pikiran saudara? Apa yang akan saudara lakukan? Saudara, ketika orang yang pengen dilihat ngomong, dia cuma pengen melihat saja, tetapi ini saudara, Tuhan juga melihat, bahkan Tuhan juga mau bicara. Saudara pernah ketemu dengan wali kota? Ya, ini wali kota saja yang kelasnya jauh di bawah Yesus. Rekam baik-baik nanti setelah direksi. Saudara, kalau mau ketemu wali kota, melihat saja dia senyum, gitu kan? Ada kan pemimpin di Indonesia cuma gitu aja.
Apalagi sebentar lagi saudara mau pemilu, pasti gini-gininya banyak sekali. Saudara, perhatikan. Cuma didadai saja, saudara langsung, wah, utang 10 juta hilang. Ya, saudara, apalagi diajak ngomong. Sini. Saudara, tidak nunggu lama, saudara langsung bilang, apa Pak? Kalau menjawab, siap! Wah, perhatikan saudara yang dikasih Tuhan. Raja segala raja yang dinanti-nantikan oleh Sakyus untuk dilihat saja, tetapi Sakyus akhirnya ngobrol. Tidak hanya ngobrol, tapi mau ke rumahnya. Orang banyak tidak suka melihat rumahnya Sakyus, apalagi masuk rumah Sakyus. Tetapi perhatikan, orang yang mencari Tuhan, orang yang rindu mendapatkan kasih dari Tuhan, maka mendapatkan anugerah. Sebenarnya Pak Sakyus tidak berhak menerima ini, tetapi dia mendapatkannya. Itu namanya anugerah. Dan kemudian turunlah, aku akan menumpang ke rumahmu. Alkitab tidak mencatat pembicaraan apa yang terjadi antara Sakyus dan Yesus Kristus di rumahnya Sakyus. Tapi saya percaya, saudara, damai sejahtera masuk ketika Yesus itu masuk ke rumahnya. Sudah di pelataran, ini gambaran saya belum pernah ke rumah Sakyus. Doakan nanti bisa ke rumah Sakyus, jadi saya bisa menjelaskan dengan baik. Kalau pohonnya pernah saya lihat, Pastor Sampal juga pernah lihat yang pernah di Israel. Pohonnya Sakyus nangkring itu ada, sampai sekarang ada katanya. Kebenarannya saya nggak tahu, saudara, tetapi katanya ada di situ. Dan masuk akal juga. Perhatikan dengan baik, saudara. Ketika Yesus sudah sampai di pelataran, masuk pelataran, saya yakin kehadiran Allah itu memenuhi. Gambarannya saja, saudara, ketika wali kota mau masuk rumah, saudara, Natal yang lalu, saudara, keluarganya Pak Frans, Pak Yusuf SK, ya, telepon melalui rumahnya, Pak Pendeta ada di rumah, saya mau ke rumah, saudara, ya saya siap-siap. Ini Pak Yusuf SK mantan wali kota Tarakan yang berjasa banyak buat kota ini kan, begitu baiknya kota ini, saudara, banyak yang dikerjakan oleh Pak Yusuf. Saya, saudara, senang didatangi ya yang bernama Yusuf SK ini. Dan suasana lain, walaupun beliau datang, kemudian belum saya suguhkan. Ya, pendeta biasa makan makanan itu, saudara, maaf, kuenya itu di depan. Maksud saya di kursi yang baik, yang menurut pemandangan manusia. Di sini saja cerita banyak. Itu suasananya agak lain, ya, atmosfernya beda. Saya bisa membayangkan ketika Yesus Kristus Raja Damai itu datang ke rumah tangga kita masing-masing, suasana akan beda sekali. Dan Sakyus yang semula dia beranggapan saya berdosa, ketika Yesus mulai masuk pintu rumahnya, saudara, saya percaya cair semua itu. Dan dia ngobrol-ngobrol, tidak hanya ngobrol, makan bersama dengan Sakyus. Saudara, siapapun orangnya, kalau kita bisa makan bersama-sama, pasti semakin akrab. Amin. Ya. Keakraban bisa dibangun di meja makan. Itu memang betul, sangat betul. Pulang ibadah ini ajak makan saya semua. Nah, saudara, istri saya sudah menyiapkan. Ya, satu sama lain kalau ada sesuatu kan, apalagi kalau orang Chinese, ya kalau ketemu mencim-mencim dia ditanyakan, bukan apa kabarmu, kan enggak. Kalau orang Jawa, anakmu sekarang berapa? Tapi kalau orang Chinese, sudah makan belum? Ya, sudah makan belum? Sudah makan belum? Belum itu saudara sasarannya perut. Kalau sudah perut kena, pikirannya nanti kena. Makanya cuan terus. Saudara yang dikasih Tuhan, kembali, ketika orang mencari Tuhan, di sini digambarkan oleh Sakyus, maka dia mendapatkan mencari kebenaran Allah dan dia mendapatkan kebenaran dari Tuhan, mendapatkan kebenaran dari Tuhan. Saudara, perhatikan dengan baik. Paulus menasihatkan kepada jemaat yang ada di Kolose. Jemaat yang ada di Kolose ini adalah jemaat yang suka terhadap arwah-arwah, jemaat yang suka dengan hal-hal yang supranatural. Saudara baca dalam Kolose 3 ayat yang pertama sampai 4. Inilah yang dikerjakan Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Nasihatnya demikian. Hari ini dinasihatkan kepada saya dan saudara, Kolose 3 ayat pertama sampai 4. Saya bacakan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada,
duduk di sebelah kanan Allah. Ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara yang memiliki intelektual yang baik, sekarang ini berkat yang baik, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bagaimana dengan pekerjaan? Bagaimana dengan bisnis? Saudara dasari terlebih dahulu bahwa kita memuliakan Allah. Kalau memuliakan Allah, saudara bertanggung jawab terhadap keluarga, saudara bertanggung jawab terhadap anak buah dan sebagainya. Konsepnya, saudara, bahwa Allah dipikirkan terlebih dahulu, baru memikirkan yang lain. Yang mengerti katakan amin. Paulus menasihatkan pada jemaat yang ada di Kolose, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Mari kita baca di Filipi 4. Filipi 4 ayat yang ke-8 dan 9. Dikatakan demikian, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Perhatikan, pikirkanlah semuanya itu. Ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Yang mengerti katakan amin. Tuhan katakan, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Bahasa aslinya adalah logisomai. Dari logisomai, saudara berkembang menjadi logika. Orang sekarang kita banyakkan mengatakan yang logis. Kalau melakukan sesuatu yang logis, saudara, yang dimaksud yang logis, yang masuk logika adalah hal-hal yang benar. Itu namanya logika, logisomai, saudara. Tetapi kalau logikanya menipu orang dan itu masuk hitungan, gitu ya, menipu sekian gitu, masuk logika, itu bukan logika. Ini dalam arti negatif. Tapi yang arti yang logika, logisoma itu adalah semua itu berkaitan dengan kebenaran Tuhan. Jadi kalau saudara menyatakan, oh ini masuk logika, itu berarti betul. Yang mengerti katakan amin. Saudara, Paulus mengatakan, mendapatkan inspirasi kewahyuan dari Tuhan, pikirkanlah semuanya itu. Mari kita memikirkan ini. Yang dimaksud semuanya ini adalah kaitannya dengan konteks besar, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Katakan kiri kanan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Kalau saudara ngomong kiri kanan gitu ya, dia semuanya ngomong ke kanan, itu nggak kena. Karena semua noleh ke kanan, pikirkanlah gitu ya, carilah dahulu kerajaan Allah. Yang satu noleh sana, ya kena. Harusnya tatapan des, carilah dahulu kerajaan. Ya, saudara, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Dan kebenarannya ini saudara banyak sekali. Kalau hitungan manusia berat melakukannya, memang betul. Tetapi kalau saudara mengerjakan dengan Roh Kudus, saudara bisa. Apalagi setiap minggu pertama, saudara diteguhkan dan saudara disucikan, saudara layak menerima perjamuan kudus. Ketika menerima perjamuan kudus, saudara semakin layak lagi, saudara melakukan hal-hal untuk mencari kebenaran. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, saudara,